Halo semuanya, namaku Carly dan umurku 19 tahun. Setahun yang lalu sebuah cerita aneh terjadi padaku, kejadian yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku kehilangan gelangku yang bukan terbuat dari berlian, emas ataupun perak, melainkan hanya seutas benang dengan batu di atasnya. Tapi aku telah memakainya sejak kecil. Sejujurnya aku bahkan tidak ingat kapan pertama kali aku memakainya. Aku tiba-tiba saja sudah memakainya. Kehilangan gelang adalah tragedi yang mengerikan bagiku. Gelang itu tidak ada di rumah, juga tidak ada di universitas. Mungkinkah seseorang mencurinya? Tapi siapa yang membutuhkan benang sederhana dengan hiasan batu? Aku pikir aku telah kehilangan gelang itu. Aku sangat kesal. Aku memiliki hubungan erat dengan gelang itu. Aku merasakannya. Gelang itu seperti bagian kecil dari diriku. Ketika aku sudah sedikit tenang, aku memutuskan untuk pergi bersama temanku ke bioskop. Aku masih sedikit sedih. Untuk mempercepat jalan, kami melewati sebuah gang kecil. Dan aku melihat orang asing berkulit gelap sedang duduk di bangku. Aku segera memperhatikannya. Dia memiliki mata yang sedih. Aku kira aku memiliki mata yang sama dengan dia. Aku mengatakan kepada temanku untuk pergi duluan. Aku mendekati pria itu. Dia melihatku duduk di sampingnya dan memberikan tangannya untuk berjabat tangan. Saat aku hendak berjabat tangan dengannya, aku terkejut. Aku melihat gelangku ada di tangan dia. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat gelang itu lagi, tapi alam semesta ternyata ada di pihak aku. Aku hanya berharap dia akan mengembalikan gelang itu kepadaku. Dia mendengarkanku dan dia segera melepaskan gelang itu dan memberikan kepadaku. Untuk berterima kasih kepadanya, entah mengapa dan bagaimana aku menawarkan sejumlah uang kepadanya. Tapi dia bereaksi dengan cara yang buruk dan pergi begitu saja. Keesokan harinya satu universitas mengetahui bahwa aku berbicara dengan seorang pria dengan warna kulit yang berbeda. Semua orang mulai mencurigai aku. Semuanya terjadi karena rekan satu grup aku, George. Salah seorang temanku telah duduk di semak-semak dan mengambil foto orang yang memberikan gelang itu. Semua orang sekarang mengira dia adalah pacarku yang telah memberiku hadiah. Aku sedang duduk di kelas dan merasa sedikit sedih. Sepertinya aku terlalu kasar saat meminta mengembalikan gelang itu. Aku bahkan belum menanyakan namanya. Aku sangat berharap dia tidak memikirkan hal buruk tentang aku. Setelah pelajaran aku pulang seperti biasa. Pada akhirnya lelucon itu sudah dilupakan. Kalau saja hal yang satu ini tidak terjadi. Ada tugas untukku di dekat gerbang universitas. Dan pria yang sama berdiri dengan memegang buket bunga. Dia mendatangiku dan mencium pipiku. Dan saat itu juga George lewat. Dia bahkan berhasil mengambil foto saat aku dicium. Karena aku tidak ingin mendengarkan lelucon buruk dari teman satu grup dan tidak ingin menyinggung teman baruku itu, aku menarik tangannya dan pergi ke samping untuk mengobrol. Namanya Ramil. Dia tidak begitu mengerti bahasa negaraku, tapi kami saling memahami. Aku memintanya untuk tidak datang lagi ke universitasku lagi. Aku merasa sangat canggung. Aku tidak ingin menyinggung perasaannya. Sepertinya dia mengerti. Ketika berbicara dengan teman satu grup, aku berbohong bahwa Ramil adalah seorang aktor dari teater tempatku belajar dan itu adalah perannya sebagai pacar yang romantis. Sepertinya teman-temanku percaya padaku. Keesokan harinya, ketika aku dalam perjalanan pulang, aku mendapatkan telepon dari orang tuaku. Ibuku terdengar sangat bahagia. Dia benar-benar berterima kasih kepadaku dan memberitahu bahwa ayahku dan juga mereka semua menunggu di rumah pedesaan dan akan membuat barbeque. Mereka siapa? Saat aku pergi ke pedesaan, orang tuaku sudah ada di sana. Aku bertanya kepada mereka apa yang akan kami lakukan di sini dan jawaban ibuku mengejutkanku. Pertemuan ini diatur oleh pacarmu untuk bertemu bersama-sama. Tapi aku tidak punya pacar saat itu. Aku hampir tidak bisa duduk diam. Ketika aku melihat Ramil masuk ke halaman belakang, dia mendekati kami dan orang tuaku lebih ketakutan daripada aku. Ya, sebenarnya itu menurutku sih. Tapi kemudian mereka menyebut namanya secara bersamaan. Ramil! Mereka menatapnya seolah-olah mereka melihat seorang kerabat. Dia bergabung dengan kami di meja dan akhirnya semuanya menjadi jelas. Dahulu kala ketika aku baru lahir, orang tuaku harus melakukan ekspedisi ke Afrika. Saat itu sedang terjadi perang di Kongo.
Aku dan keluargaku bisa mati jika bukan karena Ramil. Saat itu dia berusia 18 tahun. Ayah dan ibuku sering memintanya untuk mengasuhku. Dia membantu kami meninggalkan negara itu. Sebagai perpisahan, dia memasang gelang buatan tangan di pergelangan tanganku. Dia punya satu gelang dan aku punya satu lagi. Beberapa tahun kemudian ketika perang usai, dia berhasil meninggalkan Afrika. Mimpinya adalah melihat keluarga kami lagi. Bertahun-tahun kemudian mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Hal yang lucu adalah ketika kami sedang duduk di taman, dia memberiku gelangnya sendiri. Punyaku telah hilang. Satu hal lagi, dia tidak mencintaiku. Ciuman itu adalah cara untuk menyapa. Sementara di negara kita ciuman menyebabkan pemikiran yang kontroversial. Ngomong-ngomong, kemudian aku memperkenalkan Ramil ke teman satu grupku dan mereka mengubah pendapat mereka tentang orang-orang dengan warna kulit yang berbeda. Tulis komentar kalian jika kalian menyukai cerita ini. Tekan tombol like and subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi.